Selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilna Artika Gulo dengan NIM 05021282227071. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang erosi untuk praktikum teknik konservasi tanah, air, dan das. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi erosi, di mana faktor tersebut adalah faktor R, faktor K, faktor LS, dan faktor CP. Di mana pada kali ini saya akan membuktikan tentang faktor-faktor tersebut terhadap erosi. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama yaitu adalah wadah, tempat penampung air dan partikel tanah yang akan jatuh, dan yang kedua adalah botol air mineral yang sudah dilubangi. Selanjutnya adalah tanah A, di mana tanah A ini tanah yang dominan partikel debu, dan tanah B adalah tanah yang dominan partikel pasir. Percobaan 1, pengaruh faktor R terhadap erosi. Pada percobaan pertama ini saya menggunakan tanah A atau tanah dominan debu serta menggunakan volume air yang berbeda karena yang dilihat adalah faktor R. Mari kita lihat hasilnya. Hasil membuktikan bahwa semakin tinggi volume air yang diberikan, ternyata tanah yang terkikis dan air yang tertampung di wadah juga semakin banyak. Dengan fakta tersebut dapat memperkuat bahwa terdapat peran non-hujan di dalam erosi. Selanjutnya kita ingat bahwa erosi dapat terjadi apabila infiltrasi lebih rendah sehingga air menjadi limpasan permukaan atau runoff. Percobaan kedua, pengaruh faktor K terhadap erosi. Pada percobaan kedua, saya menggunakan tanah yang berbeda tetapi volume air yang sama, di mana tanah A dominan debu dan tanah B dominan pasir. Fakta yang didapatkan adalah ketika volume air yang diberikan sama namun jenis tanahnya berbeda, maka banyaknya air maupun tanah yang tertampung di wadah juga tidak sama, di mana selalu lebih banyak pada tanah A, yakni tanah yang dominan debu. Percobaan 3, pengaruh faktor LS terhadap erosi. Pada percobaan kali ini, tanah yang digunakan yaitu tanah dominan debu atau tanah A dan tanah dominan pasir atau tanah B dengan volume air yang sama. Pembeda pada percobaan kali ini adalah kemiringan lereng, di mana pada sisi kanan mempunyai kemiringan landai, sedangkan pada sisi kiri mempunyai kemiringan lereng yang curam. Dari hasil percobaan menunjukkan bahwa dengan jenis tanah yang sama namun kemiringan lereng berbeda, dihasilkan erosi pada sisi sebelah kiri selalu lebih tinggi dibandingkan sisi sebelah kanan. Hal ini membuktikan semakin curam tingkat kemiringan lereng menyebabkan kecepatan dan energi pengikisan air semakin tinggi karena kesempatan untuk air bisa masuk ke dalam tanah melalui infiltrasi semakin rendah, hingga air lebih banyak menjadi limpasan permukaan atau runoff. Percobaan 4, pengaruh faktor CP terhadap erosi. Pada percobaan kali ini dilakukan dengan menggunakan 4 penutupan berbeda, yaitu yang pertama tanah tanpa penutupan, yang kedua penutupan menggunakan rumput, yang ketiga penutupan menggunakan sersa, yang keempat penutupan dengan tanaman bentuk daun lebih lebar. Pada percobaan ini, volume air, tanah, dan kemiringan lereng sama. Hasilnya, dengan volume air, tanah, dan kemiringan lereng yang sama namun penutupan yang tidak sama, ternyata banyaknya tampungan yang dihasilkan berbeda, baik itu dari segi air maupun tanah, di mana paling banyak pada perlakuan 1, tanah tanpa penutupan, kemudian disusul oleh perlakuan 3, tanaman dengan penutupan rumput, dilanjut dengan perlakuan kedua, penutupan dengan tanaman daun lebar, dan yang terakhir perlakuan keempat, penutupan dengan sersa. Hal tersebut membuktikan adanya peran penutupan tanah terhadap kejadian erosi.